Hai everyone, balik lagi sama aku di sini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk kamu yang selalu mampir ke sini, untuk kamu yang selalu meluangkan waktunya menemani aku berpijak di sini. Aku bukan seorang influencer, aku juga bukan seorang podcaster, and of course, aku juga bukan seorang motivator. Aku ada di sini, aku buat channel ini karena ini salah satu bentuk caraku untuk bertumbuh. Ini salah satu caraku untuk selalu bersyukur. Ini salah satu caraku untuk mengenal diriku lebih jauh lagi. Mungkin kalau sastrawan, jangan sastrawan, kayaknya terlalu berat ya. Aku aja deh. Aku bilangnya aku sedang menyelami diriku sendiri. Betul. Aku sedang menyelami diriku sendiri. Aku sedang berusaha keras untuk mengeksplor diriku sendiri. Apa yang pengen aku kerjain, apa yang pengen aku coba. Karena mumpung masih muda, sebenarnya enggak juga sih. Justru aku merasa aku udah tua. Makanya aku melakukan hal ini sebelum bertambah tua. Jujur, di awal-awal aku buat channel ini, aku rajin banget cari-cari informasi gimana sih caranya naikin insight di YouTube. Tapi makin kesini, aku malah merasa terbebani. Aku merasa terbebani dengan semua itu. Rasanya tuh kayak aku memaksakan diri untuk sebuah hal yang gak bisa aku pegang. Aku memaksakan diri untuk sebuah hal yang gak bisa aku kendalikan. Karena kalau di pikiranku cuman insight, aku akan kecewa kalau ternyata semuanya nggak sesuai ekspektasi. Jadi hari ini, sebelum aku kecewa terlalu jauh, aku memutuskan untuk biarkan ini semua menjadi tempat arsip suaraku, yang bisa aku dengar kapanpun saat aku mau, saat aku ingin. Karena aku sadar satu hal, kalau ternyata aku bisa mendapatkan energi positif itu dengan mendengar suaraku sendiri. Kan banyak ya orang yang kalau moodnya lagi gak bagus, semuanya bisa kembali baik itu dengan baca buku, maraton Netflix, atau sekedar scrolling sosmed. Dan aku pun sama. Ketika mood aku lagi gak bagus, aku selalu cari hiburan yang bisa balikin mood aku jadi bagus lagi. Dan secara gak sadar, perlahan tapi iya, aku ketemu nih polanya. Aku nemu polanya. Ternyata yang bisa buat mood aku yang tadinya di bawah itu bisa naik lagi, itu karena suaraku sendiri. Jadi aku tuh suka rekam suaraku kalau lagi deep talk sama diri sendiri. Aku suka rekam suaraku kalau aku lagi ngomong sendiri. Dan ada waktu-waktu tertentu, aku suka iseng buka-buka rekaman itu. Dan setiap aku mendengarkan omongan-omonganku lagi, yang udah berlalu gitu, yang dulu-dulu, yang aku rekam dulu, aku merasa kalau ada orang lain yang lagi ngomong sama aku. Ada orang lain yang peduli sama aku. Ada orang lain yang mau jadi teman aku ketika aku lagi butuh teman. Dan di situ aku merasa aku jauh lebih baik. Aku merasa aku better. Yang tadinya aku lagi putus asa, aku bisa punya semangat lagi. Yang tadinya aku lagi bingung, tiba-tiba ada aja ide yang masuk gitu. Entah datangnya tuh dari mana. Dan ternyata omongan orang-orang hebat di luar sana tuh bener ya. Omongan orang-orang bijak di luar sana itu bener. Kalau cuma ada satu orang yang gak akan ninggalin kita, cuma ada satu manusia yang mau peluk kita setiap saat, selalu welcome kalau kita datang kapanpun, yaitu diri kita. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Dia selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dia selalu mau berjuang bareng-bareng sama kita. Dia selalu bantu wujudin
mimpi-mimpi kita dia selalu menemani kita kalau misalkan kita lagi senang, kita lagi sedih, bahkan kita lagi terpuruk. Dia selalu ada. Cuma kadang memang kita sendiri yang gak sadar akan hal itu. Sadar atau enggak, untuk orang-orang yang dipaksa kuat sama keadaan, itu pada akhirnya dia jadi kuat beneran. Kenapa? Karena dia gak pernah kehilangan dirinya. Dia selalu yakin kalau dia bisa melewati semuanya. Karena yang awalnya dipaksa lama-lama jadi terbiasa. Dan lama-lama itu jadi identitas diri dia. Terus kalau udah gini gak ada alasan untuk kita gak bilang makasih sama diri kita sendiri. Coba ingat deh, kalau hari ini kamu lagi ngeluh, mungkin 2 bulan lalu kamu mengeluhkan hal yang sama. Tapi pada kenyataannya, kamu bisa hidup sampai hari ini. Kamu hebat. Kamu kuat. Kamu manusia yang tangguh. Anyway, ketika aku menyadari bahwa suaraku booster untuk diriku sendiri, aku mulai berpikir bahwa mungkin suaraku juga bisa menjadi booster untuk orang lain. Terdengar terlalu pede, tapi gak apa-apa. Kalau kita gak pede, kalau aku gak pede, aku gak maju-maju. Sebenarnya menurut aku itu bukan suatu kepedean sih. Justru itu sebuah ketakutan. Itu salah satu hal yang aku takutkan. Aku takut aku jadi orang yang istilahnya bantet dalam tanda kutip. Aku takut jadi orang yang stuck di situ aja. Aku takut jadi orang yang gak berkembang. Aku takut jadi orang yang mudah puas. Kompleks banget ya ketakutan-ketakutanku ini. Dan satu lagi, aku juga takut kalau nanti aku jadi orang tua yang gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari anakku nanti. Terlalu jauh. Tapi itu bener adanya, itu nyata yang aku rasain. Tapi sekali lagi aku bilang, gak apa-apa, it's normal. Karena ketakutan itu wajar. Justru dari ketakutan itu harusnya kita bisa bertumbuh. Walaupun bertumbuh itu gak semudah seperti yang aku bilang. Tapi bayarannya akan jauh menutupi kesakitan saat proses pertumbuhan itu sendiri. Itu keyakinanku sih. Karena aku juga belum sampai di titik itu. Jadi aku gak tahu rasanya kayak apa. Sampai sekarang aku masih berproses. Aku masih terus mencoba bertumbuh. Karena aku gak mau memetik penyesalan di kemudian hari. Jadi ya, gak apa-apa hari ini aku kehilangan masa mudaku. Itu kata orang, bukan aku yang bilang. Karena aku gak pernah merasa aku kehilangan masa mudaku. Justru aku merasa beruntung karena aku sadar di awal aku punya kesempatan lebih untuk mengeksplor diriku sekarang ini. Mungkin orang lain berpikir bahwa aku kehilangan masa mudaku karena di saat teman-temanku yang lain happy dengan pekerjaan mereka, aku di sini malah memilih untuk keluar dari lingkup itu. Di saat teman-temanku yang lain tiap malam bisa nongkrong di kafe, buat ngopi atau sekedar ngobrol santai melepas penat karena pekerjaan mereka yang melelahkan seharian, aku di sini masih berpikir, besok hal apa lagi yang bisa aku lakuin ya? Karena aku gak punya rutinitas harian seperti teman-temanku yang lain. Aku masih meraba kira-kira besok mau ngapain lagi ya. Ya gak apa-apa. Semuanya emang gak nyaman, semuanya emang gak mudah. Apalagi saat kita memilih jalan yang berbeda dari circle terdekat kita. Tapi gak ada masalah untuk itu semua. Gak ada yang salah untuk keputusan yang kita ambil. Yang penting kita harus bertanggung jawab sampai akhir atas keputusan
yang sudah kita putuskan, yang sudah kita ambil. So, selamat bertumbuh, selamat berproses. Kita berjuang sama-sama. Happy fighting!